Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama yaitu Accounting Research and Scientific Method, referensi dari work Harry E. James L. and Jones J. Rozicki, tahun 2013 dengan judul buku Accounting Theory, Conceptual Issue in a Political and Economic Environment, edisi ke-8. Dalam hal metode ilmiah, teori adalah yang pertama dari segalanya, tidak hanya lebih dari kalimat. Teori harus mengandung sekumpulan dasar pikiran yang biasa disebut asumsi atau dalil. Dasar pikiran ini harus jelas atau dibangun sehingga dapat diuji dengan kesimpulan statistik, di mana dalam kasus biasa disebut hipotesis. Beberapa istilah premis bisa saja tidak terdefinisi, tetapi sebagian yang lain membutuhkan definisi yang tepat. Sebuah teori harus mempunyai kesimpulan yang dihasilkan dari pemikiran dasar. Kesimpulan dapat ditetapkan baik secara deduksi maupun induksi. Kemudian yang pertama, research approach. Research approach ini terbagi menjadi dua, deduktif dan juga induktif. Nah, deductive reasoning, sebuah sistem deduktif adalah satu pemikiran logis yang digunakan untuk memperoleh satu atau lebih kesimpulan dari sejumlah dasar pemikiran yang ada. Data empiris tidak dianalisa dan dalam sistem deduktif murni. Contoh sederhana sistem deduktif adalah sebagai berikut. Premis 1, seekor kuda mempunyai 4 kaki. Premis 2, John mempunyai 2 kaki. Kesimpulannya, John bukan kuda. Dalam kasus di atas, hanya satu kesimpulan yang dapat diambil. Pada sebuah sistem yang kompleks, dapat diperoleh lebih dari satu kesimpulan. Bagaimanapun kesimpulannya tidak harus saling berbenturan. Kemudian, research approach yang kedua yaitu inductive reasoning. Metode induktif umum bagaimanapun tetap penting dalam teori akuntansi dan pengambilan kebijakan. Metode induktif menguji atau mengetes data biasanya menggunakan sampel dari sebuah populasi dan membuat kesimpulan dari populasi. Pada riset akuntansi, data didapat melalui banyak metode dan sumber. Riset harus didasarkan pada hipotesis yang layak untuk diuji, memilih sampel yang tepat dari populasi yang diteliti, mengumpulkan dan memeriksa dengan cermat data yang diperlukan, dan menggunakan alat statistik untuk menguji hipotesis. Yang kedua yaitu normative and descriptive theory. Teori normatif menggunakan nilai dalam pertimbangan yang mengandung sedikitnya satu premis yang menyatakan seharusnya. Sementara teori deskriptif mencoba menemukan hubungan kenyataan yang terjadi. Sistem deduktif sering disamakan dengan normatif walau matematika dan simbol logika adalah deduktif, sistem yang bebas nilai. Pendekatan-pendekatan induktif terkadang mencoba menjelaskan. Metode deduktif pada dasarnya tertutup. Sistem non-empirik, kesimpulannya didasarkan secara ketat pada premis. Sedangkan pendekatan induktif mencoba mencari dan menjelaskan hubungan dunia nyata bersifat sebaliknya di bidang deskriptif dengan sangat alami. Yang ketiga yaitu global and particular theory. Definisi yang lebih tajam antara sistem deduktif dan induktif adalah global atau makro dan partikular atau mikro. Premis dari sistem deduktif adalah total atau keseluruhan atau meliputi semuanya dalam dasar dan kesimpulan. Sedangkan sistem induktif didasarkan pada fenomena nyata, realitas dan terfokus pada bagian kecil pada lingkungan yang relevan. Dengan kata lain, riset induktif cenderung untuk menguji lebih seksama definisi pertanyaan dan masalah. Yang keempat yaitu complementary nature of deductive and inductive method. Perbedaan deduktif dan induktif dalam riset, meskipun merupakan konsep yang baik pada tujuan pembelajaran, sering tidak teraplikasi dalam praktek. Jauh dari kompetisi pendekatan, malah keduanya saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan. Ternyata, perubahan premis dapat mengubah logika mendapatkan keputusan. Proses riset sendiri tidak selalu mengikuti pola secara persis. Periset sering bekerja terbalik dari kesimpulan terhadap studi lain dengan membangun hipotesis baru agar cocok dengan data, lalu kemudian menguji hipotesis baru. Dalam model yang berbeda, riset induktif dalam akuntansi dapat membantu menerangkan hubungan dan fenomena yang sedang
terjadi pada lingkungan bisnis. Riset ini dalam gilirannya bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan di mana metode deduktif membantu memutuskan aturan yang telah ditentukan. Karenanya menjadi jelas bahwa metode induktif dan deduktif dapat digunakan bersama dan bukan metode yang saling eksklusif, meskipun tidak mungkin menjaga riset induktif menjadi bebas nilai. Materi yang kedua yaitu Is Accounting an Art or a Science? Referensi yang digunakan juga masih sama, buku dari Walk Harry yang berjudul Accounting Theory, Conceptual Issue in a Political and Economic Environment, edisi ke-8. Kedua, struktur pembuatan aturan dan praktik akuntansi ada kalanya memunculkan pertanyaan apakah akuntansi sebuah seni atau ilmu. Paling tidak seorang penulis pada tahun 1940-an merasa akuntansi adalah sebuah ilmu. Bagaimanapun ia tidak mendefinisikan kriteria sebuah ilmu selain prasangkanya sendiri. Penulis lain menyatakan bahwa akuntansi lebih dekat kepada seni liberal. Akuntansi sendiri tampak sebagai seni praktek. Tetapi sang penulis tidak menyebutkan kriteria real yang membedakan antara seni dan ilmu. Sedangkan ilmu bagaimanapun seharusnya memiliki kesempatan atau kesepakatan dari para praktisinya dalam jumlah yang banyak tentang fenomena yang diteliti dan diukur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang direction in accounting research. Yang pertama adalah the decision model approach. Dari sudut pandang metode ini, laporan keuangan didasarkan pada entry value, exit value, dan discounted cash flows yang memenuhi syarat berkemungkinan bermanfaat. Pendekatan ini tidak menyatakan informasi yang diinginkan users, melainkan lebih berkonsentrasi pada informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan tertentu. Yang kedua adalah capital markets research. Sebuah jumlah yang signifikan dari research empirik atau induktif memperlihatkan harga saham perusahaan publik bereaksi dengan cepat dan dalam keadaan tidak bias terhadap informasi baru. Karenanya, harga pasar diasumsikan dapat merefleksikan secara utuh semua informasi yang tersedia untuk publik. Proposisi ini secara prinsip dari disiplin keuangan diketahui sebagai efficient market hypothesis. Dalam tambahan, return on security adalah sebuah fungsi dari risiko, volatility, kemudahan berubah, dan return on security terhadap volatility dari keseluruhan pasar saham. Selanjutnya adalah behavioral research. Perhatian utama dari research ini adalah bagaimana pengguna laporan keuangan membuat keputusan dan informasi apa yang mereka butuhkan. Pendekatannya adalah deskriptif, sedangkan pendekatan decision model adalah normatif. Kemudian ada agensi teori. Teori keagenan bisa merupakan deduktif dan induktif dan merupakan contoh yang istimewa dari riset perilaku, walaupun akar teori keagenan pada keuangan dan ekonomi lebih dari psikologi dan sosiologi. Selanjutnya ada information economics. Informasi ekonomi mutakhir termasuk asumsi teori keagenan dan analisa situasi dalam analisanya. Hal ini karena pembagian risiko antara prinsip dan agen adalah koneksi dekat dengan isu apakah keduanya memiliki informasi yang penuh atau apakah akan terjadi informasi yang timpang pada salah satu yang terpisah, memiliki informasi yang lebih banyak dari yang lain. Kemudian ada critical accounting. Critical accounting adalah cabang teori akuntansi yang memandang akuntansi memiliki peran sebagai poros dalam memutuskan konflik antara perusahaan dan konstituen sosial seperti buruh, konsumen, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada a scientific revolution in accounting. Riset akuntansi merupakan bidang yang dapat berubah secara terus-menerus. Sebagian diprediksi sebagai revolusi ilmiah dalam akuntansi karena ketidakpuasan dengan paradigma yang ada. Dalam akuntansi, bagian paradigma adalah historical costing yang didasari oleh konsep realisasi, matching, dan prinsip-prinsip lainnya seperti
konservatisme, going concern, entitas akuntansi, dan periode waktu. Pengaruh yang mempelopori pengembangan paradigma baru dalam akuntansi akan tetap ada. Dapat dikatakan bahwa banyak pendekatan baru dalam riset dalam akuntansi saat yang menyenangkan atau terlibat dengan akuntansi keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran mengenai konsep. Hakikat dan pentingnya konsep. Konsep secara fundamental adalah sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual, terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara-cara yang berbeda. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Jenis-jenis konsep. Yang pertama, konsep observasional. Konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran maupun ketidakhadirannya di suatu kasus tertentu dapat dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi-kondisi yang sesuai oleh observasi langsung. Yang kedua, konsep teoritis adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Yang ketiga, konsep disposisi. Suatu sikap atau kecenderungan sikap yang mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Validitas konsep. Meskipun kebanyakan konsep keuangan dalam akuntansi telah didefinisikan dengan cukup memadai, hanya sedikit di antaranya yang telah divalidasi. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Validitas konsep digunakan dua pendekatan untuk melakukan validasi, yaitu operasionisme dan pengembangan pengukuran validitas konsep. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi terdiri dari postulat entitas atau entity postulate. Akuntansi mengukur hasil operasi dari suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemilik entitas. Postulat entitas mengatakan bahwa setiap perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dan berbeda pemiliknya. Dalam hal ini, postulat entitas memungkinkan akuntan untuk membedakan antara transaksi bisnis dengan transaksi pribadi, sehingga akuntan akan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan bukannya transaksi dari pemilik perusahaan. Postulat ini juga mengakui tanggung jawab terpisah antara manajemen kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu postulat kelangsungan usaha. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Dalil ini berasumsi bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa yang akan datang, yang dapat diketahui dari sekarang, atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya yaitu postulat unit pengukuran. Postulat unit pengukuran menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan pengomunikasian aktivitas perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang. Dalil unit pengukuran atau dalil unit moneter mengimplikasikan dua keterbatasan utama akuntansi. Pertama, akuntansi terbatas pada prediksi dari informasi yang dinyatakan dalam satuan uang. Akuntansi tidak mencatat maupun mengomunikasikan informasi non-moneter yang dinyatakan dalam satuan informasi tersebut relevan. Kedua, informasi akuntansi dipandang sebagai informasi yang bersifat moneter dan dapat dikuantifikasi. Maksudnya bahwa informasi non-akuntansi dipandang sebagai informasi yang bersifat non-moneter dan tidak dapat dikuantifikasi. Belkawi tahun 2006. Yang terakhir yaitu postulat periode akuntansi. Postulat periode akuntansi menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kekayaan perusahaan sebaiknya diungkapkan secara periodik. Durasi dari periode dapat bervariasi, tetapi hukum pajak penghasilan yang mengharuskan penentuan laba tahunan. Beberapa perusahaan
menggunakan periode akuntansi sesuai dengan tahun kalender dan beberapa menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis yang disesuaikan dengan tahun fiskal perusahaan tersebut. Ketika siklus bisnis dari suatu perusahaan tidak lagi sama dengan tahun kalender, maka perusahaan tersebut lebih berarti untuk mengakhiri periode akuntansinya. Ketika perusahaan mengalami aktivitas bisnis yang mencapai titik terendahnya, sehingga akibat kebutuhan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan berulang-ulang, maka kebanyakan perusahaan juga menerbitkan laporan interim yang menyediakan informasi keuangan per kuartal maupun per bulan, berkawi tahun 2006. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ardiani, NIM 058, selanjutnya akan melanjutkan materi tentang entitas akuntansi. Nah, entitas akuntansi dalam konteks akuntansi serta bentuk hukumnya memiliki arti bahwa sebuah entitas terpisah dari pemiliknya, namun juga tetap memiliki hubungan di beberapa bagian antara entitas dan juga akuntansi itu sendiri. Yang pertama ada unit moneter. Nah, laporan keuangan itu disajikan dalam satuan moneter dan di tiap-tiap negara itu memiliki satuan moneter yang berbeda. Nah, dalam akuntansi, unit moneter stabil ini menjadi andalan prinsip dan metode akuntansi, sehingga prinsip biaya historis menjadi prinsip biaya yang paling utama. Kemudian selanjutnya ada prinsip akuntansi. Nah, Paul Grady ini menyatakan bahwa ia menganggap prinsip akuntansi sebagai sinonim dengan praktek, yang kemudian mengidentifikasikan prinsip sebagai kemungkinan yang berasal dari pengalaman dan alasan yang telah terbukti berguna. Selanjutnya yaitu prinsip berorientasi akuntansi. Nah, prinsip berorientasi akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada prinsip berorientasi input dan juga output. Nah, kalau prinsip yang berorientasi input atau masukan itu biasanya berkaitan dengan pendekatan atau aturan umum untuk menyampaikan laporan keuangan dan juga isinya. Nah, di dalamnya itu termasuk dengan pengungkapan tambahan yang diperlukan oleh kegiatan operasi perusahaan. Kemudian, prinsip yang berorientasi output atau keluaran ini berkaitan dengan komparabilitas laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada aturan umum yang mendasari operasi. Nah, prinsip berorientasi input ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang terlibat dengan pengakuan pendapatan dan yang terlibat dengan pengakuan biaya. Nah, untuk prinsip ini yang berorientasi input ini atau masukan ini menggambarkan orientasi utama akuntansi biaya historis terhadap pengukuran pendapatan daripada penilaian aset dan kewajiban. Nah, pendapatan di sini didefinisikan sebagai output perusahaan dalam kaitannya dengan produk dan layanan. Secara umum diakui bahwa pendapatan timbul sehubungan dengan semua operasi perusahaan. Nah, beban ini didefinisikan sebagai biaya yang kadaluarsa sebagai hasil pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, biaya diperlukan untuk produksi pendapatan. Nah, selanjutnya ada pembatasan prinsip. Nah, prinsip-prinsip berorientasi input ini sebagian tumpang tindih karena adanya konvensi pengubah yang dijelaskan bahwa konvensi tertentu yang diadopsi secara luas memodifikasi penerapan prinsip-prinsip pengukuran yang meluas. Makanya, prinsip-prinsip yang berorientasi input ini sebagian tumpang tindih. Nah, kemudian yang untuk membatasi, baik memberlakukan pembatasan pada pernyataan keuangan seperti dalam kasus konservatisme atau yang memberikan pemeriksaan pada mereka itu terdapat di dalam kasus-kasus seperti materialitas dan pada pengungkapan laporan keuangan. Nah, prinsip berorientasi hasil. Nah, untuk prinsip berorientasi output ini mengungkapkan kualitas yang harus dimiliki laporan keuangan jika dilihat dari sudut pandang pembuat dan pengguna. Nah, komparabilitas ini sering digambarkan sebagai akuntansi untuk peristiwa serupa dengan cara yang sama. Dalam hal ini dilihat melalui sudut pandang pengguna yang mengacu pada tingkat keandalan ketika mengevaluasi kondisi keuangan. Kemudian selanjutnya ada juga konsistensi yang mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama oleh perusahaan tertentu selama periode waktu yang berurutan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya keseragaman yang telah dan terus menjadi masalah penting dalam akuntansi. Nah, keseragaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu keseragaman kaku dan juga keseragaman terbatas. Nah, keseragaman kaku ialah yang membutuhkan pengeluaran segera untuk biaya penelitian dan pengembangan, dan untuk selanjutnya yaitu adanya keseragaman terbatas, yaitu kategori penelitian dan pengembangan yang luas dalam hal arus kas yang akan diterima dengan perlakuan yang seragam meski pola penerimaan manfaat
nya berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan menangani hipotesis. Dari dalil ke hipotesis. Dalam suatu teori, menetapkan suatu konsep-konsep dalam teori tersebut. Ciri-cirinya yaitu pertama, angka dan tindakan predikat. Kedua, yaitu tindakan dari kerumunan. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris dan dalil yang diberikan akan bersifat analitis atau sistesis. Suatu hipotesis adalah dalil mengenai suatu hubungan yang kebenarannya atau kesalahannya masih harus ditentukan oleh suatu uji empiris. Konfirmasi atas hipotesis. Akuntansi memiliki subjek masalah yang jelas dan mencakup keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris, generalisasi, otoritatif, konsep-konsep, prinsip hukum, dan teori. Akuntansi sudah bisa dipastikan merupakan suatu ilmu. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris. Sedangkan pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasi datang dari pernyataan esensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum universal, yaitu pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan generalisasi yang universal. Kedua hipotesis yang dapat dikonfirmasi dan disanggah tersebut datang dari pernyataan tunggal, yaitu pernyataan yang hanya berasal dari satu fenomena tertentu yang terkait dalam waktu dan ruang. Pembuktian kesalahan atau konfirmasi dilakukan melalui kesaksian yang berulang-ulang dan bukti-bukti baru. Jika suatu pengujian memadai yang dilakukan berulang-ulang memperkuat suatu hipotesis, maka secara rata-rata ia akan menjadi suatu generalisasi atau hukum yang benar secara universal dan empiris. Hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pernyataan ilmiah. Memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Pertama, persyaratan akan relevansi. Menjelaskan berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Kedua, persyaratan akan kemampuan untuk menguji. Berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Model deduktif nomologi yang juga disebut sebagai hipotesis deduktif dan meliputi hukum atau hanya deduktif saja, memiliki struktur sebagai berikut. C1, C2, C3 dan struktur kedua L1, L2, L3 dan seterusnya. Hukum statistika ini memiliki rumus P buka kurung G, F, tutup kurung sama dengan R. Berarti bahwa probabilitas G akibat F adalah R. Model fungsional atau teleologi penjelasan menjawab pertanyaan mengapa atas semua fenomena dengan mengacu kepada fungsi-fungsi tertentu dari fenomena tersebut.
Model genetik menjawab pertanyaan mengapa atas suatu fenomena dengan mengacu kepada suatu kondisi sebelumnya atau suatu urutan dari kondisi sebelumnya. Sedangkan model pola dari penjelasan menjawab pertanyaan mengapa dengan mencocokkan suatu fenomena ke dalam pola yang telah ditentukan. Model peristiwa-peristiwa individual menjelaskan pertanyaan mengapa dengan mengacu kepada penjelasan individual secara penjelasannya. Model empiris logis menjawab pertanyaan mengapa dengan tidak mengacu kepada peristiwa individu namun kepada generalisasi empiris yang menggolongkan dan secara induktif menggeneralisasi temuan-temuan yang ada. Hakikat dari prediksi. Prediksi itu sendiri adalah berarti proses pembuatan deduksi dari suatu peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang sistematis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipadu oleh aturan-aturan ilmiah. Bunge membedakan antara prediksi ilmiah dengan 3 prediksi tidak ilmiah, yaitu ekspektasi, tekanan, dan prognosis. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik eksplorasi yang menggabungkan suatu variabel atas dasar dari variabel itu sendiri, atau tekanan yang memprediksikan suatu variabel atas dasar variabel lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai konteks penemuan. Dalam suatu proses yang lebih penting sebelum terjadinya justifikasi adalah sebuah proses penemuan. Maka secara umum terdapat 4 prosedur yang harus digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum, atau teori-teori empiris, yaitu yang pertama mimpi, yang kedua eureka, yang ketiga pendekatan deduktif, dan yang keempat yaitu pendekatan induktif. Mimpi dan eureka. Mimpi mungkin adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Kemudian ada juga eureka, yang menjadi salah satu prosedur penemuan juga. Eureka merupakan kata seruan yang digunakan untuk melambangkan penemuan suatu hal. Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu heureka, yang artinya aku telah menemukannya. Seruan ini terkenal karena digunakan oleh Archimedes. Archimedes pada saat itu melihat bahwa air di bak mandinya mengalami kenaikan ketika ia berendam. Lalu ia meneriakkan Eureka saat ia menyadari bahwa tubuhnya yang terendam dalam air akan diambangkan oleh kekuatan yang setara berat dengan cairan yang dipindahkannya. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan prosedur penemuan lainnya. Dalam pendekatan deduktif, penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif. Yang pertama yaitu menyatakan tujuan dari laporan keuangan. Yang kedua, memilih dalil-dalil dari akuntansi. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif juga merupakan prosedur penemuan. Dalam pendekatan induktif, bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi serta pengukuran yang selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan induktif ini dimulai dari observasi tentang informasi keuangan,
dari perusahaan bisnis dan diteruskan dengan penyusunan generalisasi dan prinsip akuntansi atas dasar observasi dengan basis hubungan yang terus berulang. Pendekatan induktif atas teori melibatkan 4 tahapan, yaitu yang pertama, menganalisis dan mengklasifikasi observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Yang kedua, mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang ketiga, menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi lain dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Yang keempat, menguji generalisasi tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Dalam pendekatan deduktif, kebenaran atau kesalahan dari usulan yang diberikan tidak bergantung kepada usulan lainnya, melainkan harus diverifikasi secara empiris. Namun, berbeda dengan pendekatan induktif. Kebenaran dari usulan akan bergantung kepada observasi atas contoh yang memadai dari hubungan yang terus berulang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.